Karena teori menghafal Quran itu ada dengan cara tikrar, nggak niat ngapal tapi diulang terus, insya Allah apa? Contoh dah, ya. Surah Yasin yang kita nggak niat ngapalin, karena sering kita baca, ini dengan cara sistem diulang-ulang. Nah begitulah, sehingga para ulama as-salafus saleh lebih banyak waktunya untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi dari segi urusan hajat, gimana? Allah akan berikan sesuatu yang lebih afdal, sesuatu yang lebih utama dari apa atau dari sesuatu yang diminta oleh orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sehingga dikatakan membaca Al-Quran urutan ketiga dalam amaliyah seorang mukmin. Yang pertama sholat fardu, ya, fardu 5 waktu. Kemudian ada fardu ain, jadi ada fardu kifayah. Kemudian habis sholat fardu, sholat sunnah. Ya, habis sholat sunnah ada sholat qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, ya, qabla zawal, banyak, ya, sholat sunnah banyak banget. Setelah sholat sunnah baru membaca Al-Quran. Para ulama setelah sholat sunnah yang sampai 100 rakaat, 500 rakaat, setelah selesai sholat sunnah, apa yang mereka baca? Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran. Selalu dekat dengan Al-Quran. Ya. Sehingga Nabi katakan dalam hadis sahih, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, ay tilawatul Quran. Paling afdalnya, paling utamanya ibadah umatku setelah sholat sunnah, ya, adalah membaca Al-Quran. Kenapa tadi dikatakan setelah sholat sunnah? Karena runtutannya seperti itu. Jangan sampai habis sholat fardu, ya, lalu kita nggak qobliyah, nggak ba'diyah, atau tidak sholat sunnah langsung baca Al-Quran. Karena tadi ada urutan, ada tertib, urutan amalan apa, amal sunnah atau ibadah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu urutannya seperti itu. Sholat fardu ataupun habis itu kemudian sholat sunnah. Baru kalau sudah selesai, banyak sholat kemudian kita kerjain, sholat hajat udah, sholat istighfar udah, misalnya. Dan kita baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan ingatin kita, ya, untuk kita dekat dengan Al-Quran. Sehingga kemarin dibagiin juz, ya, juz Al-Quran. Karena insya Allah Senin besok, ya. Jadi nggak sepekan lagi dari sekarang, Senin besok kita akan khatmul Quran. Nah, ini penting dan luar biasa. Di bulan Ramadan kita adakan tetap khatmul Quran, ya. Mungkin dibagikan kemarin juz yang di rumah sampai sekarang bacaannya belum sampai hari atau belum lebih dari hari, ya, misalkan di hari ke-17 standarnya ya juz 17, atau mungkin ada yang udah lebih, mungkin masih kurang, masih juz 8, masih juz 10. Nah, ini kesempatan kita juga, atau yang sudah selesai baca Quran untuk tetap mengambil juz, ya, karena kita ingin insya Allah khatmul Quran di Ramadan. Khatmul Quran, ya, di bulan Ramadan maka pahalanya besar berlipat-lipat ganda. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa ngambil. Kemarin udah dibagiin, yang belum dapat minta Ustaz Agus, ya, juz Quran, karena masih ada waktu 1 pekan ini disempetin, ya. Mungkin kita ada bacaan yang rutin. Nah, ini yang kita baca, yang kita bawa juznya harus dibaca sebelum Senin besok udah selesai, sehingga insya Allah khatam kita akan benar-benar khatam, karena memang bacaannya udah dibaca. Kadang-kadang begitu, Pak, ya, dia bawa juz lembaran karena tipis kecil, dibuka baju enggak ada, itu terbang, ya. Begitu lihat di rokok kantongnya kemarin kayaknya ada juz Quran, ada udah nggak ada. Jadi harus diperhatiin, jadi harus tahu begitu pegang wajah sudah ini, sehingga insya Allah kita ingat bacaan juz Al-Quran kita. Jadi diharapkan yang kemarin belum dapat minta Ustaz Agus, ya, untuk semuanya mengambil fadilah besarnya khatmul Quran di bulan suci Ramadan. Ajak kawan-kawan kita, teman-teman kita yang mungkin besok itu Senin sekolah udah libur, ya. Sekolahan udah libur, jadi ya tetap kita bisa khatmul Quran sesuai dengan doa-doa yang biasa kita baca, karena sedikit agak panjang. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi amalan yang menjadi keistimewaan buat kita di bulan suci Ramadan. Jadi dari kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa kepada Allah, bahkan lebih baik kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Sehingga sampai dikatakan oleh Nabi, maka setiap hari, ya, bukan Ramadan, tapi di luar Ramadan. Mungkin kalau Ramadan suasananya iya. Di luar Ramadan 11 bulan kita harus tetap membaca Al-Quran. Sebagaimana saya bisa sampaikan dalam majelis taklim yang lain, kalau bagi orang yang mungkin agak susah waktunya membaca Al-Quran, tetap setiap hari harus baca Al-Quran. Berapa kata Nabi? Yang pertama, kalau nggak bisa banyak, maka minimal 10 ayat. Dan hadis sahih kata Nabi, man qama bi 10 ayatin kulla yawmin wa lailah lam yuktab min al-ghafilin. Kenapa harus minimal berapa ayat tadi? 10 ayat kata Nabi. Kenapa? Kata Nabi, siapa orang yang setiap hari baca Al-Quran, paling sedikit dia baca 10 ayat setiap hari, lam yuktab min al-ghafilin, maka orang tersebut hariannya, setiap harinya enggak dicatat, tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Kalau enggak dicatat sebagai orang yang lalai, berarti dicatat sebagai orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jadiin diri kita orang yang ingat Allah setiap hari, jangan lupa amal Al-Quran. Minimal 10 ayat. Berapa itu 10 ayat atau lebih? Ya. Perkiraan 2 halaman ya, misalnya. 2 halaman. Itu juga bisa lebih, bisa 15, bisa 17. Ala kulli hal, ya, yang penting minimal 2 halaman. 2 halaman. Kanan atau kiri. Itu bagi orang, ya, yang mungkin mau mulai baca Quran tiap hari tapi takut berat. Karena disangkanya baca Quran kudu berlembar-lembar, enggak. Minimal 10 ayat, tinggal hitung sendiri. Ini sudah dikatakan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala itu. Hari itu kita dicatat sebagai orang yang ingat Allah. Berarti pemahamannya, kata Imam Haddad dalam kitab An-Nasadinya, orang yang sehari nggak baca Quran, paling dikit barang 10 ayat, berarti termasuk orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, enggak, saya zikir, baca subhanallah. Ya, kita baca zikir-zikir yang lain, ada istighfar. Zikir lisan kita itu urutannya setelah membaca Al-Quran. Jadi kalau dia hanya berzikir misalnya, ada orang sibuk sama zikir aja. Ya, istighfar 100, kalau disuruh istighfar 100, ya, tasbih 100, semuanya 100 misalnya. Kemudian dia nggak baca Al-Quran, gimana? Nah, itu keliru dalam amalannya. Jadi yang harus dia dahulukan, dipentingin apa? Membaca Al-Quran. Kita punya zikir harus, tapi bacalah terlebih dahulu Al-Quran. Jangan salah kaprah dalam mengamalkan, cuma zikir aja, baca terus sholawat, tapi nggak taunya ada afdhalul zikri, ada az-zikra, ada yang benar-benar pengingat yang disebut az-zikra, nggak dibaca. Mana? Al-Quran. Ya. Jadi kalau nggak bisa banyak, minimal 10 ayat. Tapi kalau bagi tingkatan di atas orang yang tadi, mungkin yang sudah hariannya kita baca Quran, insya Allah kita ya, kita mau pilih Pak, kita mau jadi orang yang di bawah terus atau yang mau di atas? Yang di bawah tadi itu, yang baru mulai. Nah kalau kita tukang ngaji, masa tiap hari 10 ayat, berapa ya? Kata Nabi dalam hadis lain 100. Tambahin nolnya, nggak usah susah. Saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh ulama, bagaimana cara mensiasati kita tetap baca Al-Quran yang tingkatannya di atas tadi itu 100 ayat. Kombinasi ini, ya, bacalah satu surah khusus yang namanya surah Yasin. Ya, surah Yasin baca sehari minimal sekali. Surah Yasin berapa ayat? 3. Kalau hitungan 100, udah baca 3, tinggal berapa lagi? Kalau menghitung-hitungan. Kenapa saya perintahkan baca Yasin? Kata ulama yang tadi Imam Haddad, amalannya, beliau seorang ulama besar, wali min awliyaillah, qutbil irsyad. Tingkat walinya, wali kutubnya Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Haddad, itu paling tinggi, karena kutubnya al-qutbil irsyad. Wali kutub sebagai pengajar. Ada wali itu kan tingkatannya ya wali ya, yang sering kita dengar, mereka cuma khalwat,
Imam Haddad bukan khalwat doang. Walinya itu adalah irsyad, ngajar, sehingga banyak kitab-kitab beliau. Nah, beliau punya amalan apa ya? Mungkin kita nggak bisa setinggi beliau. Beliau setiap habis sholat fardu baca surah Yasin. Sehari kan ada 5 kali itu sembahyang. Setiap habis sholat fardu baca Yasin. Itu tingkatan sudah seperti beliau masih melazimkan, membiasakan baca surah Yasin. Nah, kita nggak bisa 5, 4 dah. Bisa nggak 4 dah? Berat, 3 dah. Ya. Tawar aja terus. Untuk nawar gitu. Ya. Kecuali telur asin nggak bisa ditawar gitu. Ya. Mentok sekali, yang pakai setengah, udah aduk separuh. Ya. Sekali dia baca. Nah, sekali kan untuk menjadikan kita baca tuh Yasin 83. Tinggal habis itu terusin bacaan rutin kita. Itu cara yang paling mudah, Pak. Tapi kalau mau baca ya setiap hari benar-benar bacaan dia mau berlembar-lembar, silakan. Itu kan harus orang yang mampu ya. Jangan cobain baru mulai baca sedus. Baru mulai baca Quran ya. Sekali baca sedus. Itu bukan ajaran syariat. Kenapa? Imam Haddad yang menyampaikan, menjelaskan dalam kitab Ar-Risalah atau Mu'awanah, di antara perangkap setan bagi orang yang baru memulai melakukan amalan sunnah seperti baca Quran ya, atau nanti ada seperti sholat malam, perangkap setan itu apa? Setan bisikin supaya dia baca, misalnya baca Al-Quran pertama banyak sebanyak-banyaknya. Itu perangkap setan. Apa bisa? Namanya orang baru bermula, Pak. Ya tingkatan kesabarannya belum seperti orang yang udah orang soleh. Begitu dia baca sedus, nanti dia akan merasakan apa? Capek, lelah. Dia mikir, besok mau baca lagi, panjang banget jamnya. Nah, itu tujuan setan. Supaya habis ngerjain yang banyak itu, putus ibadah. Setan. Sedangkan kata Nabi, khairul umur ma dama wa in qalla. Ini konsep dalam ibadah. Nggak usah banyak-banyak kalau nggak mampu tiap hari. Berapa? Kata Nabi sebaik-baiknya ibadah madam istiqomah yang terus-terusan tiap hari wa in qalla meskipun sedikit. Ya, jadi tinggal ukur kemampuan kita baca Quran setiap hari berapa mampunya itu silakan. Tapi tadi ya kalau mau 100 ayat Yasin sekali, tambahin bacaan rutin kita. Ini untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Orang yang kaya sekaya apapun, orang yang sukses apapun, kalau tidak membaca Al-Quran, tidak berpegang kepada Al-Quran, akan hancur hidupnya, usahanya akan hancur. Ya, maka jaga harta kita, jaga hati kita, jaga ibadah kita, jaga diri kita dengan dekat kepada Al-Quran. Karena nggak ada ruginya, bahkan dalam judulnya untung banyak. Orang yang baca Al-Quran untung banyak, tuh judul YouTube-nya. Untung banyak bagi orang yang baca Al-Quran. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang baru memulai 10 sehari minimal, ataupun yang udah mulai seperti kita biasa, maka minimal 100. Itu di luar Ramadan. Kalau bulan Ramadan ya tambahin dah banyakin ya. Karena ini adalah bulannya Al-Quran. Bismillah akan menghidupkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi al-abidi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah قلبي
الأزلي والروح سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi mudah-mudahan kita orang yang selalu peduli kepada Al-Quran, menjadikan kita apa yang menjadi hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa ala mab'adihi wa bi'ulumihi wa bi salarihi fi daril amin. Akhraj Ibnu Majah wa ghairuhu min hadits Ibn Mas'ud, "Alaikum bisyifa'ain al-'asal wal Qur'an." Kita masuk dalam fadilah Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Rasulullah, sehingga pantas menjadi sumbernya obat. Kata Nabi dalam satu hadis, "Alaikum bisyifa'ain." Kalau kita mau nyari obat dari semua penyakit kita, penyakit zahir, penyakit batin, kata Nabi, hendaklah kalian berpegang kepada dua obat. Kata Nabi, "Alaikum bisyifa'ain." Hendaklah kalian berpegang kepada dua obat. Kita ini punya obat dua. Kata Nabi, apa itu dua? Yang pertama al-asal, madu, madu murni ya, bukan madu campuran lain. Madu. Nah, di sini ada satu hadis yang mengangkat tentang fadilah mengkonsumsi madu. Jangan pakai tambahin D-nya depannya. Ya. Madu doang. Itu al-asal. Itu kita ada sakit apa ya minum dah madu bismillah. Ya. Yang kedua wal Quran. Obat, ya, obat semua penyakit. Yang kedua zahir batin. Al-Quran itu penyakit, buat obat penyakit zahir batin, Pak. Ya. Sampai kata Nabi pernah kata Nabi dalam hadis, "Kana idza quri'a al-Qur'an 'inda al-marid." Kalau dibacakan Al-Quran di samping orang yang lagi sakit, dengan syarat bacanya ikhlas, nggak terpaksa, atau bacanya karena kan gue bayar kalau bacain gue yang lagi sakit, ikhlas Pak. Karena efek amal soleh kalau ikhlas itu adalah luar biasa. Idza quri'a al-Qur'an 'inda al-marid wajada lidzalik khifah. Kata Nabi, apabila orang yang lagi sakit kemudian dibacakan di sampingnya Al-Quran, ada yang baca Al-Quran dengan ikhlas, pasti kata Nabi, wajada lidzalik khifah, maka pasti orang yang sakit itu akan merasakan keringanan berangsur dari kesembuhan penyakitnya. Ini kalau yang baca ikhlas. Kenapa tadi kata Nabi, Al-Quran adalah obat untuk semua penyakit kita. Sehingga sampai Imam Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sahih Maulid Sayyidina rahimahullah, beliau berkata, "Aku heran," kata Imam Ali rahimahullah, "Aku heran sama orang yang ngeluh sumpah stres, galau, padahal dia punya obatnya. Aku heran sama orang yang ngomongnya stres, sumpah, gelisah, bingung, padahal dia punya obat untuk ngobatin hati dia supaya kagak stres, supaya nggak gelisah, supaya nggak galau. Apa? Al-Quran." Inilah. Jadi kalau kita mungkin ada berasa hati kita lagi jelek ya, atau berasa kita lagi nggak enak, nah bacalah Al-Quran. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. Ya. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Terakhir kata Nabi, wa akhraja al-Baihaqi wa ghairuhu min hadits Abdullah bin Jabir fi Fatihatil Kitab shifaa'un min kulli da'. Semua Al-Quran baca ayat apa aja jadi obat, jadi penenang, dan jadi kebaikan. Saya pernah ceritain sedikit, singkat.
Dulu ada orang musuh bebuyutan, musuhnya udah mati dari kuburin. Satu hari, ini orang yang dulu pernah musuhan lagi mau ziarah orang tua ini di pekuburan. Masuk kuburan, kober, kata kita, ya, makmoroh. Ketika berjalan di pekuburan akan menuju kubur orang tuanya, dia melihat kuburan musuhnya dulu. Paham tak? Ngelewatin kuburan dulu yang waktu di dunia punya orang musuh bebuyutan. Paham tak musuh? Musuh beneran. Musuh ya urusan penyakit hati tadi itu. Sehingga saking keselnya dia, sampai orang-orang mati masih kesal juga. Dia lewat kuburan musuhnya, dia bacain ayat. Ayat itu ayat yang isinya kan tentang gambaran neraka. Orang dalam neraka itu akan diseret, diunyeng-unyeng, dirantai, belenggu. Dia lewat kuburan musuhnya yang udah mati, dibacain Al-Quran dengan niat supaya disiksa tuh. Ya Allah, kan khuduhu fagulluhu thumma al-jahima suluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Itu arti ayat gitu kan. Khudu ya Allah, seretlah dia, ikat dia, rantai, seret dan siksalah dia dengan berlipat-lipat kali siksaan, dengan niat supaya siksaannya lebih parah. Pulang dari kuburan, malamnya tidur, ya. Malamnya tidur, yang tadi lewat ke kuburan, dalam tidurnya apa? Bermimpi ketemu sama musuhnya. Musuhnya bilang, jazakallah khair, terima kasih, engkau datang kuburan, kau bacain Quran. Apa dia? Al-Quran dinyatin buat jelek, nggak jadi jeleknya, jadi kebaikan. Ya, apalagi niatnya buat kebaikan, lebih dahsyat lagi gitu. Kata temannya, terima kasih, kau datang kuburan, kau bacain ayat. Satu huruf itu jadi nur cahaya dan meringankan siksaan. Bukannya tambah parah, tapi malah ringan siksaan. Ya, ya. Makanya itu Al-Quran, Pak. Baca ayat apa aja, dampaknya baik, berkah. Khususnya surah Al-Fatihah. Ya, sehingga kata Nabi, fi Fatihatil kitab syifa'un min kulli da'. Di dalam surah Al-Fatihah yang punya gelar nama lain Fatihatul Kitab, syifa min kulli da'. Dalam surah Al-Fatihah adalah sumber obatnya semua penyakit. Semua obat. Kalau mau sembuh semua penyakit kita, maka banyak baca Fatihah. Ya, dalam satu kitab Abu Al-Farad disebutkan ada orang berzikirnya baca Fatihah aja. Ya, silahkan baca Fatihah aja zikir. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita hari ke-17 Al-Quran jangan ditaruh dulu. Terus pegang, terus baca, ya, terus dia menjadi kehangatan buat Ramadan kita. Dan selesai Ramadan, terus jangan kita lepas Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Tetap sehari harus baca Al-Quran, waktunya harus disempetin, Pak. Jangan kalau, nah itu apa itu kan? Tapi kalau udah harus kita sempetin, habis subuh sebelum kerja, cakep. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah, mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juz yang sudah dibagikan bisa dibaca sehingga selesai sebelum besok. Yang belum dapat silakan minta. Yang harapan semuanya menjadi keberkahan. Kita tutup akhir Ramadan dengan khatmul Quran, sehingga insyaallah menjadi lebih berkah umur kita dengan Ramadan yang makin berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان في القبول والغفران سير الله الإحسان مخرج جودك من
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم وسلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Besok selamat subuh, Selasa subuh di Mushola Khairin masih tentang kajian tentang puasa, fikih saum dan zakat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.